Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Senang sekali kalau ibadah doa bersama YouTube, Gereja YouTube, yang 77 Channel, P88 Channel, Burake 77 Channel, dan PPA bisa berkumpul kembali di sini bersama dengan teman-teman juga ya semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa ibadah pada malam ini kita semua dikumpulkan di awal tahun baru ya, Januari 2022. Sebelumnya nih kan sinyalnya agak ada gangguan, ngadet ya. Dan sekarang saya mau shalom dulu deh sama Ibu Heni. Halo, shalom Bu Heni, Bu Mari, Cleo, Bu Suryani. Apa kabar? Sehat-sehat? Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah sebelumnya, tapi Nika akan doa pengumuman dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam ini kami boleh bersama ibadah Tuhan di YouTube, juga dengan teman-teman semua yang sudah hadir. Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan berkati kami semua teman-teman yang melayani, juga teman hadir, ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di mata-Mu Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini, pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Kayaknya sinyalnya dia kayaknya Pak Leo. Sinyalnya ya? Iya. Mungkin kita langsung aja kepada firman Tuhan kali ya. Ya. Boleh, Bu. Ya, silakan Bu Suryani. Ya. Silakan, Bu. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Leo, selamat malam Bu Heni, Bu Ika, dan semuanya ya. Dan semua yang sedang menyaksikan acara ini, ya puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi ya dalam acara yang luar biasa, di mana kita bisa fellowship satu dengan yang lain, kita mendengar firman Tuhan, berbagi, sehingga kita saling menguatkan di dalam Tuhan, sehingga kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan Yesus baik. Pada saat ini ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pakai hamba, urapi hamba, pakai hamba, sucikan hamba Tuhan, sehingga layak, dan biarlah lewat kata-kata, lewat kalimat yang keluar ini sungguh-sungguh dapat memberkati kami semua. Pakai hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, pada malam ini kita akan belajar bersama-sama ya dengan satu tema, yaitu konsisten jaga hubungan dengan Tuhan ya. Konsisten menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, Roma 5 ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali saudara ya. Kita yang dibenarkan oleh iman. Karena iman kita dibenarkan oleh Allah. Apa sih yang dimaksudkan dibenarkan oleh Allah? Ada 3 hal yang terjadi orang yang dibenarkan oleh iman ya. Nah, yang pertama itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena iman kepada Dia, kita dibenarkan. Yang pertama itu adalah orang yang dibenarkan itu adalah dosa-dosanya diampuni. Ya, oleh darah Yesus ya, dan oleh Tuhan Yesus kita diampuni. Dan kemudian kita bukan hanya diampuni, kemudian kita dimerdekakan dari hukuman. Roma 8 ayat pertama, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan kemudian yang ketiga itu adalah hubungan kita dipulihkan. Jadi yang tadinya kita seteru Allah, tetapi setelah kita diampuni, kemudian hukuman kita dibatalkan dan hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan kita memiliki hidup yang damai sejahtera dengan Allah. Coba bayangkan saudara, Allah itu bukan sesuatu atau tempat yang jauh di sana yang tak terjangkau. Tetapi Allah itu adalah Allah yang tinggal dalam kita dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wah, luar biasa. Dan ketika kita hidup damai sejahtera dengan Allah, kita berdamai dengan Allah, itu berarti juga ada damai dalam diri kita. Karena kita berdamai dengan diri kita sendiri dan akhirnya juga dampaknya kita berdamai dengan orang lain. Dan saudara, inilah cara Tuhan membuat kita memiliki hubungan dengan Dia. Nah, kemudian mari kita melihat apa yang dimaksudkan dengan hubungan. Hubungan atau relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua atau lebih ya pihak yang memudahkan proses pengenalan atau pengenalan satu dengan yang lain. Jadi hubungan itu adalah relationship ya, yang berkesinambungan antara dua atau lebih ya, pihak antara dua orang atau lebih ya. Dan lewat hubungan ini kita dapat lebih mengenal seseorang lebih dalam lagi ya. Nah, konsisten artinya adalah berubah, tidak berubah. Ya, konsisten artinya tidak berubah, tetap dan sesuatu yang dikerjakan dalam hal yang sama. Jadi arti dari konsisten itu adalah tetap, tidak berubah ya. Itu artinya membangun hubungan secara konsisten itu terus-menerus dalam waktu yang tepat dan yang tidak berubah-ubah. Nah, orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan secara konsisten, mereka itu adalah orang-orang yang sedang membangun manusia rohnya. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita ini adalah manusia roh. Memang kita dihidupi oleh darah dan daging sekarang ini, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, kita juga mempunyai kehidupan rohani. Ingat, ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah menghembuskan nafas kehidupan, sehingga kita memiliki kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Kita menjadi makhluk hidup. Jadi manusia itu memiliki kehidupan secara jasmani dan juga kehidupan secara rohani. Dan kehidupan rohani ini kehidupan yang dihidupi oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itulah saudara, firman Tuhan juga mengatakan Allah adalah roh. Jadi kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu artinya kita sedang membangun manusia rohani kita. Nah, sehingga roh kita menjadi kuat, orang yang rohnya kuat tidak mudah jatuh ke dalam dosa dan juga dapat mengatasi badai. Bahkan orang itu dapat berdiri di atas badai atau di tengah badai. Jadi kita ingin agar hubungan kita menjadi baik dan benar, tidak ada jalan lain supaya kita terus-menerus membangun hubungan kita dengan Tuhan secara konsisten. Nah, saudara tahukah bahwa tujuan terbesar Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Supaya apa? Kita bisa lagi menjadi anak Allah, kita bisa lagi mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka bersembunyi takut kepada Tuhan karena mereka telah berdosa, Tuhan datang. Adam, di mana kamu? Apa tujuan Tuhan memanggil Adam? Satu, untuk memulihkan keadaan hubungan yang telah terpisah. Karena dosa manusia telah terpisah oleh Allah. Tidak ada lagi kehidupan Allah dalam kehidupan manusia. Akan tetapi kita melihat di sini Allah yang kita kenal di dalam Alkitab adalah Allah yang berdaulat, adalah Allah yang berinisiatif, adalah Allah yang mencari umatnya. Allah yang berkomunikasi, Allah yang membina hubungan dengan umatnya. Ini sangat luar biasa. Sebab itulah
Allah kita bukan Allah yang transenden. Dia memang Allah yang transenden. Transenden itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang tak terjangkau, nun jauh di sana. Tetapi yang sangat luar biasa, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Dia bukan hanya Allah yang luar biasa yang tak terjangkau. Tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri Allah. Akan tetapi luar biasa Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Allah yang ada dalam Alkitab. Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang tinggal juga di tengah-tengah umatnya. Itu luar biasa. Dia juga adalah Allah yang amanin. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-57 ayat ke-15, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Nah, Tuhan bilang aku bersemayam di tempat yang tinggi, tempat yang kudus. Dan tak seorang pun yang dapat menjangkau tempat itu. Namun yang sangat luar biasa, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi jelas saudara, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, Allah yang sangat luar biasa mulia, agung, maha tinggi. Tetapi Allah juga yang tinggal bersama dengan kita. Allah yang membangun hubungan dengan umatnya. Wah, luar biasa dahsyat. Jadi Allah kita adalah Allah yang membangun hubungan. Saudara harus tahu dan kita harus tahu dan sesadar-sadarnya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membangun lembaga keagamaan. Tidak. Itu bukan tujuannya. Untuk membangun agama atau membawa agama. Akan tetapi dia datang ke dunia untuk memulihkan hubungan yang sudah terpisah dengan Allah. Hubungan kita yang sudah terputus oleh dosa. Bahkan dosa membuat kita seteru dengan Allah. Dia memulihkan hubungan dan membangun a relationship dengan manusia. Itu luar biasa. Jadi lewat Tuhan Yesus Kristus kita bisa berdamai dengan Allah. Itu dikerjakannya di atas kayu salib. Nah, mari kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan. Wah, dahsyat. Amin. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah di atas kayu salib. Di sini dikatakan bahwa dia merubuhkan tembok pemisah. Dia telah merubuhkan tembok perseteruan. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Tidak ada lagi perseteruan kita dengan Allah. Dalam Roma juga mengatakan, dia mati ketika kita masih seteru Allah. Dan memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan. Sebab itulah orang yang dibenarkan oleh Allah hidup dalam damai sejahtera. Dan perseteruan itu, tembok pemisah itu sudah rontok. Ya, dan kita bisa menjalin hubungan kita dengan hidup damai sejahtera dengan Allah. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa ia datang untuk, kita lihat juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 19, ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2, kita melihat di dalam ayat yang ke-11, kamu yang jauh sekarang sudah dekat, kamu yang bukan warga kerajaan surga sekarang sudah menjadi warga kerajaan surga. Ya, coba kita lihat ya di dalam Efesus. Wah, ini ada tulis tapi mata saya susah lihatnya.
Bisa could you please Ibu Heni read for us? Di dalam Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat 11. Ya. Oh, maaf, saya mute tadi ya. Saya ulangin ya, Bu ya. Dari ayat 11 sampai selesai ya, Bu. Mulai dari ayat 11 sampai 13 ya. Oke, 11 sampai 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, luar biasa. Jadi saudara, jadi inisiatif Allah yang pertama kali yang membangun hubungan kita, yang membangun hubungan antara dia dengan kita. Dia sendiri yang membangun hubungan. Jadi dia yang berinisiatif, dan di sini dikatakan dahulu kamu itu bukan orang Yahudi menurut daging. Orang-orang yang tidak bersunat, yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, bahwa kamu dahulu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dahulu kamu jauh, sekarang kamu dekat. Dan bukan hanya itu saja, kita berdamai dengan Allah, dan kita sekarang mempunyai hubungan dekat dengan Allah. Ini sangat luar biasa. Hanya Yesus lah yang dapat mempersatukan kita dengan Allah dan dengan sesama. Dan kita memiliki hubungan damai sejahtera dengan Allah, juga memiliki hubungan damai sejahtera dengan sewarga anggota kerajaan Allah. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dasar juga hubungan kita untuk sesama. Kita nggak akan bisa bilang kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tetapi kita pendendam, tetapi kita sulit mengampuni, tetapi kita memusuhi orang lain. Tidak mungkin. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka terjadi juga hubungan yang baik dengan sesama. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kita itu juga seperti hubungan suami istri, memiliki intimacy, keintiman. Dan bukan hanya itu saja, seperti ayah, seperti bapak dengan anak, seperti sahabat dengan sahabatnya. Jadi memiliki hubungan yang karib, hubungan yang intim. Nah saudara, ini tidak dimiliki di luar sana. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita memiliki hubungan yang sangat luar biasa dan sangat spesial. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita, melalui Roh Kuduslah kita terkoneksi dengan Bapa. Wah, jadi terkoneksi dengan Bapa, akses kita kepada Bapa itu 24 jam terbuka. Sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan kapan saja. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14-16, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dahsyat. Kita menerima Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang membangun hubungan, ini akses kita untuk
mencapai Allah, berhubungan dengan Allah. Karena kita bisa menyembah Dia dalam roh kita, dalam roh dan kebenaran. Dan di sini dikatakan roh besar, Roh Kudus, dengan roh kita, roh Suryani, rohnya Ibu Heni, rohnya Pak Leo, ya, rohnya Ibu Ari, Ibu Dika, dan semuanya. Dengan Roh Kudus kita bisa berseru, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Wah, luar biasa, saudara. Hanya Roh Kudus yang di dalam kita mampu mengatakan bahwa kita ini anak Allah. Orang-orang yang tidak ada Roh Kudus, mereka nggak sanggup. Mereka nggak ada keyakinan mengatakan bahwa mereka anak Allah. Tetapi Roh Kudus itulah yang membuat kita terkoneksi. Oleh karena kita sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah saudara hubungan yang mesra, hubungan yang luar biasa antara kita dengan Allah. Dan juga saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu bukan lagi budak atau hamba, tetapi kamu adalah sahabat-sahabat. Jadi hubungan dengan kita bagi Tuhan sangat penting. Bagi Tuhan hubungan kita dengan Dia itu mendapat tempat yang spesial di hati Tuhan. Dan Tuhan menyenangi hubungan kita yang terus-menerus dengan Dia. Sebab itulah Dia mengatakan jangan ada ilah lain dalam hidupmu. Itu artinya jangan sampai ada sesuatu yang menggeser Tuhan dari hati kita, menggeser Tuhan dari hidup kita. Karena Dia adalah Allah pencemburu. Dan Dia mau supaya Dialah yang dimuliakan dalam hidup kita. Mungkin Anda tidak membuat patung atau membuat sesembahan kemudian kita sembah-sembah sebagai penyembahan berhala. Mungkin tidak. Tetapi ada banyak hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Hobi kita bisa menggeserkan Tuhan dari hati kita. Pekerjaan bisa juga. Bahkan pelayanan bisa saja. Begitu sibuk melayani orang, melayani sana kemari, tetapi kemudian tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu spesial antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi mesbah pribadi dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan terbengkalai. Jadi saudara, oleh sebab itu, Tuhan pernah mengungkapkan rasa kecewa, rasa pilunya yang sangat sedih. Ketika bangsa Israel kehilangan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan. Dan itu dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Yeremia pasal 2 ayat kedua, ya, di sini dikatakan, pergilah. Memberitahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu, pada masa mudamu, kepada cintamu, pada waktu engkau menjadi penggantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang bertetaburan, di dalam terjemahan yang lain. Aku teringat pada waktu kita bulan madu. Ini mengungkapkan bagaimana seorang mempelai laki-laki, seorang suami yang kehilangan kasih daripada istrinya. Yang kehilangan cinta daripada kekasih hatinya. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita ini adalah kekasih hati daripada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan cinta mereka pada waktu muda bersama dengan Tuhan. Dan ini sangat memilukan hati Tuhan. Mungkin kita tanpa sadari telah memilukan hati Tuhan. Sebab itu di dalam jemaat yang di Efesus, saudara, mereka luar biasa dalam melayani. Kata Tuhan, aku tahu pekerjaanmu, ketekunanmu, kesabaranmu. Jemaat Efesus sangat luar biasa, saudara. Dan mereka itu bisa membuktikan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan membuktikan bahwa mereka itu adalah nabi palsu.
Itu berarti mereka benar-benar mengerti akan firman Tuhan, pengajaran. Tetapi satu hal, Tuhan mencela mereka. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatku jikalau engkau tidak bertobat. Nah, di ayat yang keempat, ayat 5 dari Wahyu pasal 2. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, ketika kekristenan itu hanya pelayanan, hanya kegiatan-kegiatan seremonial, hanya semua pemberian-pemberian, itu tidak tidak jauh seperti hanya kumpulan sosial saja. Kita berbuat baik, kita melakukan segala sesuatu, memberi sedekah apapun demi kebaikan. Tetapi di luar kasih, mengabaikan kasih dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kekristenan tanpa hubungan dengan Tuhan pada hakikatnya itu adalah mati. Oleh sebab itu Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah, lakukan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu jikalau engkau tidak bertobat. Apa tuh kaki dian? Kemuliaan. Efesus yang dulu luar biasa. Pertama kali kita dapat melihat itu di dalam, dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 16. Di sini ditulis, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, perhatikan. Ini keadaan yang pertama, kasih yang mula-mula dari Efesus. Aku mendengar imanmu dan kasihmu kepada semua orang kudus. Benar-benar kasih daripada orang-orang jemaat Efesus itu yang pertama menyala-nyala untuk Tuhan dan untuk semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Wow, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi seiring itu? Akhirnya saudara, mereka melakukan segala kegiatan dan mereka menjadi luar biasa. Tetapi mereka mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan akhirnya kasih mereka menjadi pudar. Jadi kita lihat di sini betapa pentingnya membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan ini merupakan kebutuhan mutlak bagi kita, orang yang percaya. Membangun hubungan dengan Tuhan ini adalah kebutuhan mutlak. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena dialah kehidupan kita dan tanpa dia kita binasa. Sama seperti ranting yang harus menempel pada pokoknya. Ranting-ranting harus tempel pada pokoknya di dalam Yohanes pasal 15. Supaya dia bisa hidup. Kalau dia keluar dari pokok itu maka dia akan kering, layu dan mati. Dia tidak akan pernah berbuah bagi dirinya sendiri. Ranting biar bagaimanapun dia tidak akan bisa berbuah bagi diri sendiri. Kecuali tinggal pada pokok itu. Jadi mengapa kita butuh menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa hidup, bertumbuh dan berbuah bagi dia. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara konsisten? Ini penting. Yang pertama, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yohanes 15 ayat ke-7. Tinggal dalam firman-Ku. Tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Tinggal dalam Tuhan dan
firman Tuhan itu juga kita hidupi. Jadi betul-betul tidak beranjak dari Tuhan. Mata yang selalu betul-betul melihat, memandang kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian kita melihat, kita hidup berpusat kepada Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 ada beberapa hal. Yang pertama, kita berakar dalam Dia. Ketika hidup kita tetap di dalam Dia, maka kita akan berakar dalam Dia. Ketika kita berakar di dalam Dia, saudara, kita akan kuat. Dan yang sangat luar biasa, contohnya pohon korma. Pohon korma bisa hidup di tengah-tengah padang gurun yang panas, yang terik, yang tidak ada air kalau dilihat dengan kasat mata. Tetapi kenapa dia bisa hidup? Karena akarnya jauh ke dalam, sampai ke sumber air. Sehingga walaupun di tempat-tempat yang kering, dia bisa hidup. Dan yang sangat luar biasa, buahnya bisa dimakan hampir seluruh dunia. Ada buah korma. Waktu saya ke Filipina, saya pernah makan buah korma. Waktu saya pergi ke Malaysia, saya pernah makan buah korma. Dan saya percaya di mana-mana ada buah korma. Buahnya bisa dinikmati seluruh dunia. Jadi ketika kita tetap tinggal dalam Dia dan berakar dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, kemudian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, sehingga kita menghasilkan buah, sehingga buah yang kita hasilkan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Mereka bisa melihat betul-betul Yesus hidup dalam hidup kita. Dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya kita melihat di situ hati melimpah dengan syukur. Jadi yang pertama itu adalah tetap tinggal dalam Dia, hidup yang berpusat kepada Kristus. Dan kemudian kita melihat lagi bahwa yang berikutnya itu konsisten. Itu berarti disiplin. Disiplin untuk bisa konsisten membangun hubungan dengan Tuhan, menjaga, memelihara hubungan dengan Tuhan. Ada komitmen dan konsisten. Itu artinya adalah memberi waktu untuk Tuhan dalam waktu setiap hari. Tentukan hari, tentukan jam. Bukan maksudnya tentukan hari, setiap hari. Bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali, tapi every day. Tentukan setiap hari untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah saudara masih merasa rindu dengan Tuhan? Ketika saudara bangun pagi, ketika mata saudara terbuka, terjaga di tengah malam. Apakah masih rindu untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau sudah mulai tidak ada lagi itu? Kalau sudah tidak ada lagi rasa untuk baca firman, untuk berdoa, saudara, itu artinya saudara, saya sedang sakit rohani. Dan itu perlu bertobat. Dan kalau tidak segera diselesaikan, itu akan berlarut-larut. Dan akhirnya sensitif kita terhadap Tuhan bisa hilang. Jadi saudara perlu sekali menjaga, maintenance istilahnya. Untuk memelihara hubungan kita tetap dengan Tuhan. Tetapkan waktu untuk saat teduh, untuk belajar firman Tuhan. Setiap hari, lewat firman Tuhan kita belajar mengenal Tuhan. Kita bisa mengerti pikiran Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa mengerti rencana Tuhan. Dan firman Tuhan itulah pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam Yeremia 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, bagian B, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Biarlah setiap pagi kita bangun pagi, kita diberi telinga yang telinga seperti seorang murid.
dan pendengaran kita tajam untuk mendengar suara Tuhan. Ada banyak cara, saudara. Tapi yang pertama kali kita harus baca firman Tuhan ini. Saya ikut baca. Ya, ada kelompok gemar membaca Alkitab. Jadi sudah dari tahun 2013 sudah lama ya. Jadi mulai Kejadian ke Wahyu, nanti sudah Wahyu Kejadian lagi dan seterusnya. Sudah berapa kali. Tetapi saudara, setiap kali dimulai lagi dari Kejadian ada sesuatu yang baru. Kita nggak pernah tamat. Udah deh tamat, udah deh tamat, nggak perlu lagi baca Alkitab, nggak perlu lagi. Kenapa banyak orang yang gampang meninggalkan Yesus? Karena mereka nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena mereka nggak ngerti siapa yang mereka sembah. Jadi lewat firman Tuhan ini penting. Ini adalah makanan rohani. Kita begitu concern dengan makanan secara jasmani. Tapi bagaimana ketika roh kita merana, roh kita kering? Seringkali ketika rohnya kering, orang mulai mencari makan di luar. Mungkin dengan pesta, mungkin dengan segala macam, mengisi roh yang kering itu. Apapun yang saudara isi, itu tidak akan bisa mengenyangkan roh kita. Hanya firman Tuhan dan Tuhan. Sebab itulah Daud katakan, hanya dekat dengan Tuhan, jiwaku tenang. Saudara, yang berikutnya itu adalah membangun mesbah doa pribadi. Jadi kita ada firman Tuhan, ada doa setiap hari. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Kita latih diri kita untuk konsisten, punya waktu yang pas, yang tepat, yang selalu sama. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan bangunin saya jam 3 pagi. Dan itu memang saya selalu bangun jam 3 pagi. Kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, ya. Jadi ada waktu berdoa secara teratur dan waktu yang tertentu. Kita lihat bagaimana Tuhan memberi contoh. Ketika Yesus datang ke dunia, dia adalah anak Allah, dia memang 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Dan sebagai anak Allah kita melihat di sini sebagai manusia yang 100% ini bagaimana Tuhan membina hubungannya dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow, luar biasa. Jadi saudara, ketika kita berdoa, roh kita terangkat. Jiwa kita disegarkan. Istilah dalam bahasa Ibrani untuk berdoa itu sama seperti seorang bapa mengelus-ngelus wajah daripada anaknya. Seperti bercanda dengan anaknya. Saling menikmati hadirat Tuhan. Tuhan menikmati doa kita, kasih sayang kita. Dan kita menikmati hadirat Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Bagi Yesus doa itu penting. Sebelum memulai hari dia berdoa. Sebelum dia melakukan sesuatu dia berdoa. Sebelum mengakhiri hari itu dia berdoa. Dan kita tahu juga kepemimpinan Musa adalah kepemimpinan berdoa. Saudara bisa bayangkan bagaimana memimpin orang-orang yang degil dan tegar tengkuk itu. Ada jutaan, sekitar 2 jutaan orang yang betul setiap hari mengeluh, berbantah-bantah. Tapi kita melihat setiap kali mereka berbantah, Musa hanya datang sama Tuhan. Musa hanya ngomong, ngadu sama Tuhan. Dan dia mendapat jawaban, langkah-langkah apa yang harus dia buat. Dan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 juga berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebab itu kita perlu berjaga dan berdoa. Tetapkan waktu konsisten dengan Tuhan. Ada waktu khusus yang kita sediakan untuk Tuhan.
Dan yang ketiga itu adalah dengan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita. Nah, ini harus kita latih. Kita latih, dan akhirnya itu menjadi gaya hidup kita, the way of life kita, sehingga sudah otomatis. Kita lihat orang yang sudah otomatis menyembah Tuhan dalam keadaan apapun, mereka ada syukur, ada penyembahan. Dan itu dilatih. Karena memang kecenderungan manusia ini, saudara, ketika ada masalah, kita sering mau mengeluh. Tetapi kita latih untuk menyembah, memuji Tuhan. Oh, thank you God. Kita lihat ketika Paulus dengan Silas di penjara. Mereka dipasung kaki mereka. Mereka di penjara. Tetapi tengah malam mereka mulai mengadakan pujian dan penyembahan. Kedahsyatan terjadi. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Sehingga penjara itu bergoncang. Dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka terlepas. Dan mereka bisa keluar dari penjara. Dan yang sangat luar biasa, kepala penjara bertobat. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Dan yang sangat luar biasa, saudara harus tahu, iblis tidak tahan dengan pujian dan penyembahan. Ketika kita dengan konsisten, dengan terus-menerus memberikan pujian penyembahan dalam segala keadaan. Tidak tergantung dengan situasi, terus memberikan pujian penyembahan. Iblis tidak tahan. Ketika umatnya terus menyampaikan pujian dan penyembahan. Ketika Ayub, iblis mengambil semua harta dengan mengambil anaknya, semua harta lenyap dalam satu hari. Apa kata Ayub, saudara? Ini adalah dia sudah belajar. Sehingga Ayub, pujian dan penyembahan itu sudah menjadi gaya hidup Ayub. Coba saudara baca. Kita baca di dalam Ayub. Kita lihat Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ya. Ibu Eni bisa tolong baca Ayub? Bisa, Bu. Ayub yang pertama. Oke, Ayub Ya, yang ya, pertama. tolong ya. Ayat. Ayat yang kita lihat mulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Baik, saya akan baca ayat 19 mulai ya. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Ya, amin. Ini pujian dan penyembahan. Kita melihat memang dia mengoyakkan pakaiannya karena sedih. Karena semua hartanya habis, anaknya mati. Tetapi di dalam duka citanya ini, dia sujud dan menyembah dan memuji Tuhan. Dia katakan terpujilah Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Dalam kesemuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Wow, dahsyat. Jadi kita melihat di sini ini sudah otomatis. Ini harus dilatih dengan konsisten. Menyembah Tuhan. Dalam segala keadaan suka duka, terus memberikan, kita konsisten, terus panjatkan pujian dan penyembahan. Dan akhirnya itu sudah menjadi karakter. Konsisten yang dilakukan terus menerus,
dengan hal-hal yang baik, itu akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter kita dan tujuan hidup kita. Sebab itu dilatih terus-menerus. Inilah cara kita membangun hubungan. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Dan kita lihat semua belenggu-belenggu yang mengikat Silas dan juga Paulus terlepas. Semua belenggu-belenggu kesusahan, belenggu kesedihan, belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, kegelisahan, apapun bentuknya, keputusasaan yang dibuat oleh iblis ketika saudara mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka saudara akan dimerdekakan dari semua itu. Dan diganti dengan sukacita, dan saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya lagi, yang tadinya baca firman, berdoa, kemudian pujian dan penyembahan, kemudian beribadah. Ada orang malesah ke gereja, lewat YouTube juga bisa. Beda saudara. YouTube itu memang kita dengar, dan saya sering dengar YouTube khotbah-khotbah ya. Gereja YouTube saya sering lihat, kemudian Piong saya sering lihat ya. Saya lihat emak-emak yang itu ya saya lihat ya. Saya diberkati. Tetapi kita perlu untuk bersekutu dengan orang lain, beribadah bersama-sama secara konsisten. Setiap minggu, itu artinya konsisten setiap minggu. Di hari-hari ibadah, bukan mungkin di hari-hari yang lain ditentukan untuk kita bersekutu, ada jam doa dan sebagainya. Di gereja juga ada bersama-sama dengan umat yang lainnya. Sebab itu Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi, saudara, Roh Kudus akan memberikan rasa haus untuk pergi. Tetapi kalau saya bilang, lama-lama sensitifnya hilang. Ketika sensitifnya hilang, lama-lama nggak pergi juga nggak apa-apa. Nggak ibadah juga nggak apa-apa. Dan suara Tuhan semakin hari semakin sulit kita dengar. Sensitif itu makin hari makin hilang. Oleh sebab itu perlu dibangun, perlu dijaga, supaya roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Dan hasilnya orang yang konsisten menjaga hubungannya dengan Tuhan, manusia rohaninya akan terbangun. Dan dia peka dengan suara Tuhan. Dan dia akan diperbaharui dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat 16, walaupun manusia batinnya kami semakin lemah, semakin merosot, kata Paulus, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari, day by day. Itulah kekuatan kita, manusia batiniah kita, manusia roh kita dibangun dari hari ke hari. Dan kalau manusia rohani kita dibangun dari hari ke hari, maka kita akan hidup berkemenangan. Contohnya Daniel, bagaimana dia membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ketika dia dibuang di goa singa, singa takut sama dia. Karena ada Tuhan di sana. Musa dalam menghadapi banyak masalah, ketika menghadapi orang-orang Israel yang degil dan tegar tengkuk, dia menang. Dan sebagainya. Yosua juga. Dia katakan, kalau kamu semuanya tidak beribadah, tetapi biarlah aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi saat kita membangun terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan dan secara konsisten, maka kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita mampu mengasihi orang dengan kasih yang dicurahkan ke dalam hati kita. Ya, Roh Kudus yang mencurahkan kasih-Nya. Ada kuasa
yang menaungi kita, kuasa daripada Tuhan. Kemudian ada kebenaran. Kemudian ada impartasi karakter ilahi. Hidup kita akan diubah dari waktu ke waktu. Ketika Musa bersekutu dengan Tuhan di Gunung Sinai, ketika dia turun wajahnya bercahaya, bersinar. Ada sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari wajah Musa. Dan demikian juga ketika kita membangun hubungan, wajah kita itu ada aura kerajaan Allah. Wah, luar biasa ya. Orang bisa cantik, tetapi kalau tidak aura Tuhan juga beda ya. Jadi itu ada inner beauty yang terpancar dari dalam. Itu dahsyat banget ya. Jadi orang yang melihat wajah kita pun juga ya, orang rasa damai gitu. Satu ketika saya menghadiri pemberkatan nikah. Saya diundang, saya hadir dan saya duduk di gereja di samping, tiba-tiba ada seorang ibu datang. Duduk di samping saya. Terus sebentar-sebentar dia melirik ke saya. Sebentar-sebentar dia melirik, itu saya lihat dia, saya senyum sama dia. Lama-lama dia pegangan saya, dia bilang, "Mbak," katanya, "saya kok lihat wajah Mbak itu kok kayaknya damai ya." Kok damai itu dari tadi tuh saya lihat damai. Oh, saya bilang, "Oh, itu Tuhan Yesus." Saya bilang gitu ya. Akhirnya setelah selesai dan kemudian kami berbincang-bincang, dia konseling sama saya. Ada masalah yang begitu berat. Saudara, jadi ada impartasi damai sejahtera Allah yang terpancar keluar. Ada karakter dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada malam ini. Mari kita dengan konsisten membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga setiap hari kita mengalami kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kebenaran Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kekudusan itu artinya taat kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku Tuhan. Jadi inilah caranya bagaimana kita bisa hidup atau konsisten di dalam menjaga hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami pelajari pada malam ini. Tuhan, selidiki hati kami, Tuhan. Lihatlah hati kami. Kalau ada sesuatu yang menghalangi hubungan kami dengan Tuhan, Tuhan ampuni kami dan kami mau bertobat. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kami supaya kami dengan konsisten memelihara hubungan kami dengan Tuhan. Dari waktu ke waktu. Kami butuh firman-Mu sebagai makanan rohani kami supaya kami sehat secara rohani. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan dan berkomunikasi terus dengan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami impartasi, kasih, kuasa, kebenaran dalam hidup kami dari hari ke hari. Bapak, biarlah kami belajar secara konsisten dan terus-menerus apapun keadaan kami. Belajar memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak malas beribadah. Pergi, apakah sekarang ini lewat Zoom, apakah itu pergi ibadah secara tatap muka yang sekarang karena pandemik Tuhan. Tetapi apapun pertemuan bersama-sama dengan orang kudus, kami terlibat di dalamnya ya Tuhan, termasuk juga lewat acara seperti malam ini. Supaya kami saling membangun, kami saling menopang satu sama lain sehingga kami bersama-sama dikuatkan dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami menjadi pelaku firman. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami diperbaharui dari hari ke hari.
biarlah dimanapun kami berada, orang boleh melihat bahwa Yesus benar-benar hidup dalam hidup kami. Dan Yesus semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Berkati channel ini Tuhan, berkati teman-teman yang ada di sini. Pakai mereka lebih dahsyat. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang selalu ditaburkan, didengar banyak orang. Dan banyak orang yang datang kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya silahkan kepada Ibu Nika. Ya, baik Ibu Suryani, terima kasih banyak ya atas atas firman Tuhannya. Sis Nika, udah bagus sinyalnya? Ayo kembali kalau memang udah bagus sinyalnya. Coba Sis Nika. Oh, Sis Nika ada gangguan sinyal dari tadi Ibu, dari awal ya. Baik, saya akan ambil alih. Untuk firman Tuhan saat ini kita udah mendengarkan, marilah kita mematuhi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, karena apa yang kata Ibu Suryani tadi, kita mutlak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak mutlak, maka tidak ada kehidupan roh yang akan menghidupkan manusia roh kita terhadap Tuhan, menjadi manusia yang rohani ya. Itu terima kasih banget atas firman Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan jenuh-jenuhnya, kata Ibu Suryani tadi, kita harus konsisten. Jangan hari ini mau, besok enggak, lusa enggak. Jadi harus teratur waktunya. Harus kita pilih waktu yang tertentu untuk kita terus membangun hubungan kita terhadap Tuhan. Kalau buat saya pribadi sih, membangun hubungan Tuhan itu bukan pada jam-jam tertentu, tetapi setiap saat, setiap waktu buat saya harus membangun hubungan saya dengan Tuhan. Itu pribadi yang saya terapkan di dalam kehidupan saya. Benar nggak Ibu Suryani? Ya. Iya, betul. Ya. Jadi terus menerus ya, selain kita ada waktu khusus tetapi membangun hubungan itu adalah satu gaya hidup. Ya, anytime kita terus ya membangun hubungan kita dengan Tuhan ya. Ya, makasih Bu Suryani. Ya, saya saat ini saya memberikan pengumuman untuk minggu depan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari itu sama waktunya pukul 20 WIB ya buat Indonesia bersama channelnya Gereja YouTube Yong 77, Pavel channel 88, Burake 77 dan PPA ya. Kita supaya kita bersama-sama lagi untuk beribadah bersama-sama. Sebelum ini saya mau nanya, apakah ada dari Bapak Ibu yang minta didukung dalam doa? Nah, kalau ada dukungan doanya, tolong dicatat sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Nanti untuk yang sakit saya yang doakan, dan sis Akacin yang akan mendoakan pemerintahan kita ya. Nah, dan gereja-gereja YouTube-nya. Baik, saya akan memimpin kita di dalam doa ini. Sis Nika bisa bicara, kalau bisa bicara ada sinyal silakan. Ini Mas, iya nih kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu Eni sudah bantu backup ini. Ya, tadi sudah kita dengarkan ya video 1, kan kita mau doa syafaat ya, Bu Eni ya. Oke, teman-teman yang sudah catat di live chat, tulis di live chat, atau yang tadi sudah kita di grup ya Bu ya. Belum ada tambahan lagi ya. Kayaknya yang saya periksa cuma di grup aja ya, yang di live chat belum ada. Baik. Itu di live chat ada satu. Baik. Ada satu. Nanti dilanjut sama sis. Ada satu. Siapa yang di live chat siapa? Sebentar saya cek dulu ya. Oh iya, Bapak Ivan ya. Bapak Ivan doanya minta doa selama pemulihan dari sakit gangguan jantung.
Oh, Bapak Ivania ya, sakit jantung. Nah, ini di layar ada nih, di layar. Sakit gangguan jantung. Oke. Bapak Ivan Lawetu. Lawendatu. Baik. Iya, Lawendatu. Baik, Sis Nika. Baik. Ya, Kita baik, mari kalau tidak ada lagi tambahannya, nanti langsung saja sama Sis Ari ya untuk negara dan YouTube. Teman-teman. Baik, mari kita satukan hati dalam doa ya. Bapak, terima kasih ya Bapak. Pada malam hari indah ini di Jakarta, di Indonesia, kami menerima kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Ibu Suryani. Bapak, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali untuk datang setia kepadamu, membangun hubungan kami dengan Tuhan yang begitu penting. Dan kami semestinya harus meresponi sebab karena kehendak-Mu lah Bapa yang ingin Bapa agar kami berhubungan baik kembali kepadamu ya Bapa melalui pengorbanan anak-Mu yang di kayu salib, darah Yesus Kristus yang telah memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih, biarlah setiap firman yang telah ditaburkan tidak kembali secara sia-sia melalui Roh Kudus. Engkau mengingatkan kami. Bapa, hamba berdoa untuk Ibu Suryani, berkati hamba-Mu ini ya Bapa, pelayanannya, keuangannya, kesehatannya, apapun yang menjadi visinya, channelnya juga Bapa Engkau berkati supaya pengabaran Injil ini bisa disampaikan ke seluruh dunia ini ya Bapa, seluruh pelosok ya Bapa. Dan biarlah Bapa Ibu Suryani Engkau tambah-tambahkan terus Bapa hikmat marifat yang dari sorga. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini Bapa menjadi berkat Tuhan. Menjadi kesembuhan bagi setiap jiwa yang rusak ya Tuhan. Dan kami juga Bapa menerima kebenaran firman-Mu ini, kami bersyukur. Sebab Engkau telah memberikan kami hati yang subur. Demikian juga hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, biar setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, berikan mereka hati yang subur ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditaruh, ditaburkan Bapak itu boleh tumbuh lebat ya Bapak. Terima kasih kembali Bapak untuk anak-Mu, Pastor Suryani ini Bapak, di dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk Pak Johan. Besok hari Senin dia akan operasi ya Bapak. Bapak, hamba berdoa biarlah operasinya lancar dan tidak ada halangan ya Bapak. Dan pakai tim dokter, pakai rumah sakit, pakai nurse Bapak untuk mendatangkan kesembuhan bagi kakinya yang patah yang cukup lama Tuhan. Bapak, hamba berdoa biarlah kuasa-Mu menyertai Pak Johan, berikan dia ketentraman hati ya Bapak, supaya dia bisa tenang Tuhan untuk melakukan operasi ini Bapak. Bapak Surgawi, hamba percaya mujizat-Mu masih nyata dan Engkau memberikan pertolongan dan kesembuhan, bahkan untuk struknya Bapak, yang dia punya kerinduan hati, dia ingin kembali normal seperti semula, tiada yang mustahil bagi Engkau, dan Engkau juga Bapak yang akan memberikan kesembuhan ini kepada Pak Johan. Bapak, hamba mau berdoa juga untuk hamba Tuhan-Mu, Bapak Pak Kace ya Bapak, yang saat ini masih mengalami kondisi kesehatan yang sangat lemah. Bapak, Engkau tahu perlakuan hukum yang ada di Indonesia yang tidak adil ya Bapak. Ya Bapak, hamba berdoa ya Bapak, biarlah kasih-Mu menyertai Pak Kace Tuhan. Tolong Tuhan,
Berikan mukjizat-Mu Bapa yang masih nyata. Engkau menjamah Pak Kace ini ya Bapa. Berikan dia kesembuhan yang sempurna dari sorga ya Bapa. Engkau sendiri yang menyembuhkan Pak Kace ya Bapa. Karena dia biarlah menjadi kesaksiannya Tuhan untuk mengabarkan Injil. Bapa, hamba berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Hamba berdoa barulah mereka Engkau terus memberikan damai sejahtera-Mu Bapa. Teruskan mereka hidup di dalam pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah dalam setiap persoalan yang sedang mereka hadapi, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Bapa Surgawi, setiap dana yang diperlukan sekarang untuk pembelaan Pak Kace, begitu juga untuk Abi ya Tuhan, Saifuddin Tuhan yang sedang menangani, dan tim pengacara Tuhan, dan bagian yang lain juga Bapa, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membela anak-Mu ini, dan nyata Tuhan melalui beberapa umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu menjadi penolong bagi Pak Kace. Bapa, hamba berdoa buat hakim yang mengadili Pak Kace. Tuhan, mari Bapa berbicara di dalam rohnya ya Bapa. Nyatakan Tuhan kebenaran ini di dalam dia Tuhan. Supaya dia terbuka matanya ya Bapa untuk melakukan yang benar. Bapa, berikan dia rasa takut akan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Hamba berdoa saat ini. Hamba tundukkan pikiran dia Tuhan kepada kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan dia bisa melihat perkara Pak Kace ini bukan menista agama ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau menjamah hakim dan seluruh tim yang di sana yang melakukan pengadilan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk tantenya Pak Pavel, Tuhan, biarlah kesembuhan ini terus berlangsung ya Bapa, supaya tantenya ini Bapak bisa dipulihkan dari struknya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang menjamah ya Bapak. Begitu juga untuk istri Pak Piong, kami berdoa Tuhan terus Engkau melakukan mukjizat-Mu. Telah banyak Engkau nyatakan kesembuhan yang telah dia terima, dan hamba berdoa terus Tuhan kuasa-Mu yang menyertai istri Pak Piong ini ya Bapak, sehingga kesembuhan yang total terjadi dalam hidupnya. Bapak, hamba berdoa juga untuk rekan kami, Ibu Umami, ya Bapak, yang sering sekali mengalami keram-keram di dalam tangannya, di pundaknya Bapak, merasa kebal, Tuhan, kebas, Tuhan tidak ada rasa. Tuhan, hanya Engkau yang tahu tubuhnya Ibu Umami ini, dan Engkau juga yang bisa Bapak memulihkan kembali menjadi normal sistem peredaran darahnya, sistem sarafnya di dalam tubuhnya. Hamba menyerahkan Ibu Umami di dalam tangan-Mu. Bapak, saat ini juga hamba mau berdoa untuk Miss Ratu ya Tuhan, saudara kami ini yang sedang berbadan dua, hamil yang ketiga ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah Bapak Engkau memberikan keturunan yang ilahi Bapak, menjaga kandungan Miss Ratu ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberikan dia kerinduan, dia ingin memiliki anak laki-laki ya Bapak. Biarlah anak yang ketiga ini Tuhan, kalau Engkau berkenan Tuhan, kalau Engkau punya kehendak ya Bapak, Engkau memberikan kerinduan keluarga ini Tuhan, mereka mendapatkan anak laki-laki. Biar Tuhan, biar kandungan Miss Ratu ini Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dan dia selalu sehat. Kalau kondisinya saat ini sedang melemah ya Bapak, dia nggak bisa makan dengan baik Tuhan, dia suka pusing-pusing karena pengaruh hamilnya ini ya Bapak. Hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau terus menguatkan tubuhnya,
bahkan janinnya di dalam kandungannya. Tuhan, Engkau terus bekerja. Bapa, hamba serahkan Miss Ratu di dalam tangan-Mu. Demikian juga Bapa mau berdoa Tuhan untuk bagi orang yang begitu banyak saat ini Tuhan di seluruh dunia. Penyakit COVID ini tidak pernah berkesudahan semenjak beberapa tahun yang lalu. Bahkan di Amerika ini nilai yang paling tertinggi di dunia ya Tuhan. Secara COVID-nya Bapak, hamba berdoa ya Bapak, Engkau tolonglah Bapak, biarlah bumi ini menerima kesembuhan dari Engkau ya Bapak. Biarlah penyakit ini Tuhan boleh cepat berlalu ya Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus saat ini bagi mereka yang kena COVID ini Bapak, mereka bisa dipulihkan tubuh mereka. Bapak terima kasih. Bapak, inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Engkau telah mengizinkan kami kembali hadir untuk bersekutu ya Bapak. Untuk kembali berkumpul untuk beribadah ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tahun lalu kami telah melewati hal-hal yang indah. Ya. Kami berharap tahun yang akan datang ini yang sedang kami lewati saat ini ya Bapak. Kiranya Engkau selalu beserta kami untuk menuntun kami, untuk selalu mengajar kami hari lepas hari. Karena kami tahu hari-hari ini yang akan datang pun semakin jahat. Tuhan Yesus, kami percaya tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Tanpa-Mu kami tidak kuat. Bapa, kami hanya berserah kepada-Mu untuk menguatkan kami, untuk menopang kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati negeri kami Tuhan. Ya. Pulihkan negeri kami ya Bapa. Dengan cara-Mu yang ajaib. Dengan cara-Mu yang indah. Cara-Mu yang lemah lembut. Kau pulihkan negeri kami. Engkau pulihkan pemerintahan kami ya Bapa. Dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Tuhan, Ya. kiranya Engkau sertai Bapak Jokowi. Ya. Dan juga orang-orang yang Engkau percaya Tuhan untuk memulihkan negeri kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang Engkau pilih, orang-orang yang Engkau pilih itu dapat. Itu orang-orang yang kuat, orang yang benar-benar takut akan Engkau, orang-orang yang benar-benar mencintai negeri kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya itu. Siapapun mereka, kalaupun mereka berbeda iman, tetapi jikalau mereka takut akan Engkau, Engkau pasti memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami taat hanya kepada-Mu. Ya Bapak. Kami percaya Engkau pulihkan negeri kami tercinta, dan juga untuk gereja-gereja yang mungkin saat-saat ini yang tidak berfokus kepada-Mu Tuhan. Ya. Ampuni mereka Tuhan. Benar. Ampuni mereka. Benar. Hanya Engkau yang sanggup mengubah hati saudara-saudari kami. Hanya Engkau yang sanggup mengubah saudara-saudari kami. Yang saat ini tidak berfokus kepada-Mu Tuhan. Yang saat ini hanya fokus kepada uang, uang, dan uang. Tuhan, Engkau sanggup membalikkan hati anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pun memanggil orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan Engkau, yang memang benar-benar ingin mengenal Engkau secara dekat lagi, yang ingin diselamatkan ya Bapa. Karena kami tahu di luar sana banyak jiwa-jiwa yang meronta ingin diselamatkan. Yang meronta ingin mendapatkan surga yang sesungguhnya. Benar Bapak. Tuhan Yesus, panggil mereka Tuhan. Panggil mereka ya Bapa dengan cara-Mu.
Kami sangat percaya itu. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang sudah di dalam Kristus, tolong Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu, supaya mereka tidak dapat keluar dengan caranya si iblis, ya Bapa. Kekuatan yang berasal dari-Mu. Itu kami butuhkan. Karena pertumbuhan iman, akar yang terdalam pun kami butuhkan. Itu ya Bapa. Dan juga kami butuhkan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mau melayani-Mu dengan takut akan Tuhan, bukan hanya dengan lencana yang begitu banyak. Benar, Bapak. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu begitu merindukan Engkau, kasih-Mu, kami butuhkan Tuhan. Bukan hanya di mulut takut akan Tuhan, tetapi benar-benar dari dalam hati. Mereka mau melakukan, mereka mau melayani, sampai ke pelosok-pelosok negeri kami, ataupun di negeri-negeri tetangga, di pelosok-pelosok bumi ya Bapa. Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, sampai lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menyelamatkan negeri kami. Engkau menyelamatkan orang-orang yang benar-benar mau mengenal, yang benar-benar mau masuk ke dalam kerajaan. Yes, Bapak. Bapa, kami serahkan negeri kami dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan keluarga-keluarga kami yang ada dimanapun mereka berada dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau menutup bungkus kami semuanya dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Bapak, kami juga mau berdoa buat channel-channel ini, yang 77, Pavel 88, Gereja YouTube, Burake, Akacien Channel, Ibu Suryani Pantau Channel, Yes. Veronica, dan juga teman-teman yang lain, Marisa, Miss Ratu, Cilen. Tuhan, Yes. tangan-Mu teracung pada anak-anak-Mu ini. Tangan-Mu memberkati channel-channel ini, supaya channel ini, bagi siapapun yang mensubscribe ataupun siapapun yang mendengarkan, dapat terberkati. Ya Bapa, kami percaya ke depannya kami sangat diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa seperti Engkau yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih, Sister Kacin. Baik. Amin. Ya, Sis Nika bisa Ya. bisa masuk? Ya, Ya, silakan Sis Nika. bisa. Ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Saya juga terima kasih nih Pastor Suryani, tadi firman Tuhannya luar biasa sekali. Saya banyak ketinggalan, tapi nanti saya coba akan lihat lagi video ulang, siaran ulangnya. Dan Bu Heni, terima kasih Sis Ariel untuk doa syafaatnya. Sis Nika, saya lupa tadi Iya. doain Iya. Pak Ivan. Nanti mungkin Ibu minta tolong Ibu Suryani sekalian tutup dalam doa. Tolong doain Pak Ivan untuk pemulihan jantungnya tadi. Maaf Pak Ivan, saya kelupaan. Tapi saya tetap akan bawa Pak Ivan dalam doa ya. Ya. Baik. Silakan Sis Nika. Ya teman-teman. Ada suara? Kedengaran suaraku? Kedengeran. Oh ya, baik. Ya, ibadah kita akan akhiri. Nanti Pastor Suryani tutup dalam doa penutup ya, ya.
Terima kasih Pastor Suryani, Bu Heni, Sis Ari, Ya, Bu Marisa, sama-sama. semua Kaleo teman-teman. Silakan Sama. Pastor Suryani, silakan. Ya, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk fellowship yang kami rasakan, di mana kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, dan terima kasih buat teman-teman gereja YouTube dan beberapa teman. Mari Tuhan Engkau berkati. Bapak, kami saat ini berdoa khusus buat Pak Ivan, di mana dia ada masalah dengan jantung. Oh Bapak, Engkau yang menciptakan dia, Engkau yang menciptakan jantungnya. Sebab itu dalam nama Yesus, kami berdoa dengan kuasa bilur-Mu Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang tercurah atas kayu salib. Tuhan, jamah jantungnya yang bermasalah Tuhan, supaya peredaran darahnya lancar. Dan kami mau berdoa apapun bentuknya itu Tuhan, Kau sembuhkan. Apakah ada pembuluh darah yang